Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi di pelajaran sejarah Indonesia bersama Pak Yusuf. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Selalu ya, Baik, anak ya. Baik, untuk keberkahan kita pada pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin oleh salah seorang. Boleh sama Budi dipimpin berdoa? Terima kasih Pak, maaf Pak. Baiklah, mari teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa anak-anak. Selanjutnya silakan kalian masuk ke link Google Classroom yang sudah Bapak siapkan untuk melakukan absensi. Ya, baik, sambil Bapak tunjukkan ini linknya. Di WA juga sudah Bapak tunjukkan ya. Ya, Pak. Siapa? Siap. Nah, kelihatan ya anak-anak ya? Sudah, Pak. Silakan nanti kalian isi di absensi yang sudah Bapak siapkan berikut. Jangan lupa ingatkan temannya yang belum absen juga ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep sinkronik dan diakronik. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah ya anak-anak. Nah, anak-anak, ketika kita belajar materi ini, mudah-mudahan mendapat semangat yang lebih, karena ketika kita belajar materi ini kita akan lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan, karena perubahan bisa mengarah kepada dua hal, perubahan yang lebih baik dan perubahan yang lebih buruk. Bapak akan tunjukkan tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan ini. Indikatornya menjelaskan dengan singkat contoh perubahan dan contoh keberlanjutan dalam sejarah. Yang keduanya menganalisis peristiwa sejarah menggunakan konsep perubahan dan keberlanjutan. Nah, untuk tujuan pembelajaran silahkan oleh kalian dibaca. Mudah-mudahan tujuan yang ingin kita capai di pembelajaran kali ini bisa tercapai. Amin. Kita akan lihat sama-sama ya di linknya, link di YouTube. Mudah-mudahan kalian persiapkan diri menyimak dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti itu akan menjadi sebuah bahan buat kalian berdiskusi. Maaf, Pak. Linknya ada di mana, Pak? Link sudah Bapak berikan di WA. Tolong nanti dicek di WA-nya ya. Oh, iya, Pak. Baik, sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Materi yang sudah kita saksikan bersama anak-anak. Baik, selanjutnya Bapak minta ada perwakilan di antara kalian yang mau bertanya terkait materi yang sudah kalian dapatkan. Saya izin bertanya, Pak. Oh, boleh, silakan Nisa. Mengapa perubahan itu terjadi, Pak? Ya, ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan dari Nisa, kenapa perubahan itu terjadi? Barangkali Albar mau coba jawab? Ya, perubahan terjadi tadi di materi yang sudah kita saksikan bersama karena dua hal ya, ada faktor internal dan faktor eksternal. Mudah-mudahan kalian ingat akan hal itu, sehingga tidak mungkin perubahan itu terjadi kalau tidak ada faktor-faktor yang mendorongnya. Faktor internal tadi pertumbuhan penduduk gitu ya, itu menjadi salah satu faktor juga yang menyebabkan perubahan. Kemudian kalau faktor eksternalnya itu misalnya ada perubahan fisik ya, adanya bencana alam, itu juga bisa menyebabkan sebuah perubahan di masyarakat. Baik, selanjutnya Bapak sudah bagi kelompok nih di Google Classroom. Silakan nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kalian masuk ke Google Classroom semuanya ya. Ini Bapak sambil tunjukin lagi untuk Google Classroom-nya supaya kalian semakin jelas. Bapak nanti berikan waktu untuk kalian berdiskusi. Baik, setelah kalian berdiskusi, nah di sini Bapak ingin bertanya nih,
di antara kalian di kelompok yang sudah dibagi 4 oleh Bapak tadi, di kelompok mana yang siap untuk mempresentasikan? Menurut hasil dari diskusi kelompok kami, bahwa perubahan itu terbagi 2, Pak. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Yang cepat itu namanya revolusi, sedangkan yang lambat itu evolusi. Sekian Pak hasil dari diskusi kelompok kami. Iya, luar biasa, tepuk tangan anak-anak buat Nisa yang sudah mempresentasikan. Oke, saya bertanya Pak, Oh iya, silakan Ferry. bagaimana cara kita mengetahui keberlanjutan itu? Nah, silakan Nisa mau coba jawab atau teman kelompoknya. Cara mengetahui keberlanjutan itu adalah dengan membandingkan 2 peristiwa seperti itu ya. Selanjutnya Bapak minta di antara kalian untuk bisa menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas bersama-sama tentang konsep perubahan dan keberlanjutan ini. Bapak minta Novi untuk menyimpulkan. Siap Pak. Ya, silakan. Menurut saya, semua perubahan yang terjadi itu ada yang melatar belakanginya Pak. Baik Iya, faktor betul. internal maupun faktor eksternal. Ya, betul sekali. Nah, untuk mengetahui cara perubahan dan keberlanjutan itu dengan membandingkan 2 peristiwa dalam sejarah Pak. Iya, betul sekali. Tepuk tangan anak-anak buat Novi ya yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah yang sudah kita pelajari. Nah, anak-anak, perubahan dan keberlanjutan ini merupakan konsep yang perlu kita ketahui karena pertama, konsep ini atau perubahan ini penting bagi kita karena tadi kita tahu ketika suatu itu berubah pasti ada faktor pendorong. Tadi faktor pendorongnya ada 2 ya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah pertambahan penduduk ya, itu menjadi salah satu faktor. Faktor eksternal tadi juga Bapak sudah kasih gambaran ya, adanya peperangan itu juga bisa menjadi salah satu faktor eksternal. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Selanjutnya Bapak minta kalian membuka lagi Google Classroom-nya, kemudian kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Google Classroom itu ya. Luar biasa, ternyata daya kritis kalian juga sangat bagus. Nah, sebelum kita mengakhiri, Bapak minta di salah satu di antara kalian untuk memberikan refleksi dari pertemuan ini. Barangkali ada pelajaran atau hikmah apa yang bisa kita dapatkan dari pertemuan kita pada kesempatan ini. Silakan, ada yang siap? Siapa? Nilai yang dapat kita pelajari dari pelajaran pada hari ini adalah kita harus siap untuk menerima segala perubahan. Luar biasa, Budi sudah menyampaikan refleksinya. Mudah-mudahan benar-benar kita menghayati apa yang sudah kita pelajari sehingga perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita adalah perubahan-perubahan yang positif ya anak-anak. Baik, demikian mungkin pembelajaran dari kita pada kesempatan ini. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang. Silakan mohon untuk Albar untuk memimpin doa penutup.